Oke. Hai teman-teman semua, selamat siang. Selamat datang di Sinyal Ngobras edisi ya 20 sampai 26 Januari 2025. Di mana seperti biasa kita bakal bahas tentang market condition di minggu-minggu ini di tanggal 20 sampai 26. Nah, kira-kira apa yang terjadi nih di minggu kemarin dan juga di minggu ini potensial pasar kripto karena ya ada beberapa sentimen yang menurutku pribadi itu agak sedikit sensitif dan perlu kita bahas ya mengenai tren dari meme coin terutama Politify yaitu Donald Trump yang rilis meme coin dan juga proyeknya WLFI. Kemudian barusan di hari ini di hari Senin tanggal 20 Januari Melanie ya itu ngerilis meme coinnya sendiri. Jadi kurang lebih sekitar satu keluarga lah ya nge-create meme coin lah. Dan jujur fenomena ini, kalau aku pribadi menanggapi fenomena ini sebenarnya kalau di Indonesia tuh secara lokal ada lah ya, token artis ya atau token politik. Mungkin kalau di Indonesia belum ada politik ya, artis lah, token artis ada gitu. Nggak mau menyebutkan apapun nama tokennya, mungkin teman-teman ada yang tahu. Nah, tren-tren seperti ini tuh aku harap kita udah pernah melaluinya dan memang cenderung kurang baik di ujungnya ya. Kita bisa lihat banyak token artis yang berujung harga turun karena memang sentimen, kemudian dari sisi orang-orangnya, pengikutnya yang mungkin cenderung punya spekulasi lebih tinggi dan punya kepercayaan lebih tinggi terhadap ke Donald Trump-nya gitu kan. Dan itu harap hati-hati ya buat teman-teman. Tetap ya, kalau mau trading silahkan, nggak apa-apa. Selagi ada peluang cuan. Baik di token apapun, mau meme coin, mau token DeFi, token AI agent ya, atau mungkin meme coin yang hewan, atau mungkin yang berfundamental kayak layer 1, atau mungkin RWA dan sebagainya macam ya. Bebas aja buat tokonauts kira-kira mau trading di mana gitu. Tapi tetap manajemen risiko yang penting, jangan all in. Nah, sekarang kita bakal bahas nih yang lagi hot banget selain si Donald Trump apalagi yaitu WLFI projectnya si Donald Trump, di mana Justin Sun salah satu Wells Crypto ya, dan dia juga punya CEX, Centralized Exchange Global, di mana dia membeli salah satu projectnya Donald Trump, yang membeli tokennya, yaitu WLFI. Gitu. Kemudian Gary Gensler yang resmi di hari ini, dia resign. Kalau Gary Gensler tuh sebenarnya gini sih, fokusnya Gary Gensler itu kan untuk keamanan konsumen, ya. Jadi kalau bisa dihindari untuk koin-koin punya spekulasi tinggi gitu. Salah satunya ya banyak lah yang koin mungkin tidak direkomendasikan sama Gary Gensler gitu. Kemudian yang terbaru juga ada SEC, di mana SEC ini menggugat HNT ya, Nova Labs, itu juga salah satu momen bearish juga sih. Dan market crypto mengalami bearish berjamaah ya di hari Minggu, di hari Senin ini. Sebelum Bitcoin ngepump ya. Jadi kenapa sih kok market crypto tuh mengalami bearish yang kuat banget di altcoin? Gitu. Karena likuiditas itu tuh lagi pada berfokus ke si meme coinnya Donald Trump, di mana 2 hari itu sudah mencapai 15 billion dolar. Gitu. 2 hari ya, 2 hari. Itu melebihi perusahaan-perusahaan raksasa ya yang ada gitu. Dalam 2 hari loh, itu gila banget. Dan pertanyaannya apakah token Trump ini bakalan tetap stay di harga sekarang di 60 dolar ya, mungkin agak sedikit terlalu spekulasi ya. Spekulasi dalam artian itu gini, kalau untuk ngejaga harga di kapitalisasi pasar sebesar itu tuh agak susah memang ya, karena sekarang lagi FOMO banget di sana. Harapannya teman-teman berhati-hati. Kemudian ada Nulls tahu nggak ya Nulls? Di token itu mungkin nggak familiar, tapi udah listing, yaitu token namanya NULS. Dia sedang rebranding ya untuk berfokus pada AI.
ya AI agent, karena AI agent tuh lagi lumayan rame sekarang. AI agent tuh apa sih, Mas? AI agent tuh kayak apa ya, bisa dikatakan ya, website atau apa namanya, software mungkin ya, ya AI lah. Itu untuk ngebantu kebutuhannya kita kita. Misal kita butuh CS gitu ya. CS itu kan biasa pakai orang. Nah sekarang pakai AI. Nah itu AI agent, ada agentnya. Gitu. Atau kita mau generate gambar, ya kayak Sora kalau di ChatGPT itu bisa pakai AI agent. Gitu. Ya ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan AI agent, terutama untuk hal-hal yang sifatnya adalah repetitif. Repetitif tuh berulang kali, ya. Kerjanya itu mulu. Nah, itu kayak gitu. Nah, sekarang aku bakal share screen ke teman-teman gitu kan. Kira-kira apa nih Mas gitu ya, market trendnya gitu. Jadi aku bakal tunjukin ke teman-teman. Nah, secara 24 jam terakhir gitu kan, market tuh bearish. Kayak Bumi itu memcoin, terus kemudian ada Baby Doge memcoin, Beef, Peanut, ACT, bahkan Dox ya, Nero, Cat, mana lagi nih yang memcoin? ASBT sih, Floki. Ya itulah ya tadi yang udah aku sebutkan. Rata-rata punya penurunan lebih dalam, turbo juga ada ya, lebih dalam dibanding dengan aset kripto lainnya yang memiliki fundamental. Berarti bisa dikatakan memang fokusnya orang-orang itu narasinya sudah berbeda. Kalau sekarang terasa bukan AI agent lagi, lebih ke Politify, ya, mulai beralih nge-switch. Itu cepet banget switchnya. Ya ini dia pada ketarik ke sana semua, terutama untuk Bumi. Bumi ini kan ada di jaringan Solana, dan token Trump itu ada di jaringan Solana. ACT juga sama kalau nggak salah ya. Jadi orang nge-switch Bumi tukar ke Trump gitu. WIF juga sama. Hingga ya itu tadi sih salah satu penyebabnya. Dan kalau emang teman-teman mau fokus untuk DCA ke koin-koin favorit, ya mungkin ini waktu yang cukup oke untuk mulai cicil gitu ya. Nah, kita ke pembahasan utamanya kali ya. Jadi kira-kira reviewannya kemarin gimana gitu. Nah, ini last stop weekly watchlist-nya di minggu kemarin di tanggal 13 sampai 19 Januari 2025. Di mana ini watchlist gue ada Bitcoin, STG, ada Portal dan SFP. Di mana actual profitnya itu Bitcoin kalau sekarang ya di 109.000 ini aku ambil di jam setengah 2 sih. Ya jam 1 siang tadi ku snapshotnya di 103.000 US dollar. Kalau sekarang di 109.000 US dollar mungkin ya sekarang itu udah di cuan 17 enggak. Berarti tambah 4% ya, tambah 4% sekitar enggak di 5% deh. Berarti sekitar ya 16-17% kalau untuk Bitcoin. Ada STG, ada sebagai macam lah. So far masih bagus, cuma ada 2 yang kena stop loss. Kalau STG ini masih cukup oke lah ya. Nah, adalah spread weekly watchlist-nya minggu kemarin tanggal 13 sampai 19 Januari, yaitu ada ENA, SWI, PHA, OM, dan CO. Di mana SWI, PHA, OM, CO itu turun. Memang turunnya nggak sedalam itu. Sebenarnya di tanggal 13 itu dalam, teman-teman ya. Dalam. Cuma dia reversal, balik lagi ke area entry-nya. Kemudian ada ENA yang profit sekitar 4%. Jujur, lumayan lah ya. Gitu. Nah, sekarang ke watchlistku di minggu ini 20 sampai 26, yaitu ada INS, Jupiter, Eigentia, dan AAV. Gitu. Kenapa INS? Karena sempat dimention bahwa walletnya si Donald Trump, WLFI, itu sudah dibelikan INS-nya, name service-nya. Jadi udah ada nama walletnya, kita bisa trackingnya jauh lebih gampang gitu.
Nah, ini sempat naik lumayan signifikan, sekitar 8%. Mungkin sekarang udah ngepam sih, udah kena TP mungkin ya. Jupiter potensi 18%, Eigen, TIA, AAVI. Gitu. Nah, sekarang ke bad weekly watchers-nya, yaitu ada Radium, Link, HBAR, XRP, dan Algo dengan potential loss-nya juga lumayan sih di sini sih ya, 12%, paling mentok sih. Gitu. Cuma nggak tahu kalau emang market kembali bullish, liquidity balik lagi ke koin-koin yang berfundamental, nggak ada yang tahu. So far, di hari pertama ini analis aku udah kacak ya, jadi setengah jam yang lalu tuh udah berubah lah plan-nya. Gitu. Tapi kita bakal lihat dari POV technical-nya. Pertama kita ke INS dulu. Ya, ini INS. INS itu sebenarnya tadi di area 35,7 ya, harusnya sih kena entry-nya harusnya tadi. Cuma ya udah ngepam duluan. Bahkan hampir kena TP ya. Targetnya di 7,9 ini. So far kalau dari technicalnya INS cukup bagus ya jika tetap di atas $35 gitu. Ini ada beberapa support yang ngejaga, so far masih cukup oke. Di harga 34 sebenarnya support yang kuat juga. Tapi aku ambil stop loss di situ karena ya balik lagi sih, kalau ini gagal paling bisa turun lagi ke 32 gitu. Kemudian kita ke Jupiter. Jupiter ini juga punya potensial yang bullish. Sebenarnya kenapa kok bullish, Mas? Karena ekosistem Solana lagi kenceng banget ya, jujur. Lagi rame banget. Radium, Jupiter itu jadi tempat yang ramai untuk ditransaksikan gitu loh ya. Itu sih. Jadi ekosistemnya Solana lagi berkembang. Bahkan Solana sempat mencapai 280 US dollar ya kemarin gitu. Nah sekarang ke Eigen, bahkan Eigen udah kena TP itu ya. Tadi padahal di 2,7 di sini gitu kan. Harusnya turun tapi udah kena TP. Ya ini keputusan balik lagi ke teman-teman. Kalau aku ngelihat Eigen ini bakal bergerak lagi di paling targetnya di $3 terlebih dahulu ya untuk Eigen. Next targetnya mungkin di 3,2 lah di sini lah ya. Ini next targetnya. Sini. Kalau aku pribadi sih nunggu agak turun dulu ya, correction dulu untuk Eigen. Sama confirmation untuk harganya dia. Apakah dia cukup oke ya, beli di area 2,8, sanggup bertahan di situ atau enggak. Kalau bablas ya paling balik ke titik entry sih gitu. Untuk TIA, nah TIA ini juga kena TP ya. Sejam tuh udah kena TP. Ini lumayan amazing ya market crypto di siang ini. So far kalau TIA itu paling targetnya di sini ya, di $5,4. Paling targetnya ke situ. Cuma teman-teman kalau emang mau entry, wait and see dulu aja lah ya. Ini secara trennya emang bullish banget, beneran bullish, tidak ada potensial untuk correction kecuali nanti malam. Nanti malam sell on news bisa saja terjadi ya. Kalau Bitcoin di 108.000 US dollar harga sekarang mungkin ya Celestia dan koin-koin yang tadi sudah disebutkan punya potensial lanjut bullish sih. Gitu. Ada AVI juga udah kena TP ya, sama. Ini sejam udah kena 12%. Dan ya balik lagi ke teman-teman, kalau emang teman-teman mau jadikan ini watchlist, mungkin di harga TP ini di $340 itu area yang cukup oke untuk entry sih. Ada beberapa support yang ngejaga, sebelumnya jadi resistance, sekarang jadi support. Cuma perlu konfirmasi lagi mungkin di 2 atau 3 candlestick. Berarti nanti malam untuk confirmation-nya. Kemudian ada Radium ini juga sama bullish ya. Nggak tahu ini apakah trennya bakal lanjut bearish atau enggak. So far secara volume juga terus menurun ya. Kurang baik juga untuk Radium. Terus dari technicalnya juga channelnya dia juga masih turun. Tak rasa sih nunggu breakout dulu ya untuk Radium kalau emang mau switching dari bearish to bullish. Ada Chainlink juga bullish ya, Chainlink ya.
Channel ini nunggu dulu ya confirmation apakah channel ini mampu stand out di harga $24, $25 lah ya. Di situ kalau sanggup jaga harga di situ mungkin bisa lanjut beli. Gitu. H-bar juga sama ya. SRP masih still on trend bearish so far, channelnya masih bearish. Belum ada ciri-ciri dia breakout. Dia udah ngebentuk burning triangle kalau emang teman-teman tahu. Gitu. Belum ada tanda-tanda ya dia bakalan bullish beneran ya. Ada Algo ini udah breakout. Yes. Nunggu konfirmasi aja lah nanti malam ya. Apakah nanti malam ini bisa menjadi momen yang baik untuk kita semua? Ya kita akan lihat nanti gitu ya. Ya itulah untuk sinyal ngobras siang ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak. Tetap ya yang pertama manajemen resiko. Dan harapannya teman-teman jangan kena FOMO di sini, takutnya kena FOMO dan ya yang ada malah nyangkut di ujung. Gitu. Sampai jumpa, see you di sinyal ngobras edisi selanjutnya. Bye bye.